metode etnografi. Jadi langsung saja kepada definisi dari metode etnografi itu sendiri. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku, budaya, dan interaksi sosial dalam komunitas online. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada akhir tahun 1990-an sebagai adaptasi dari metode etnografi ke dalam dunia digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, menganalisis, dan memahami komunikasi serta praktik sosial yang terjadi dalam berbagai platform digital seperti forum, media sosial, grup, diskusi, dan blog. Berbeda dengan metode survei atau wawancara yang membutuhkan keterlibatan langsung dengan responden, etnografi lebih mengutamakan pengamatan interaksi yang terjadi secara alami di dunia nyata. Yang kedua, proses analisis dalam metode etnografi. Analisis dalam etnografi mengikuti beberapa tahap sistematis agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah proses. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan komunitas online. Peneliti harus memilih komunitas digital yang relevan dengan tujuan peneliti. Komunitas yang dipilih sebaiknya memiliki anggota aktif, diskusi yang cukup banyak, dan interaksi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan metode observasi pasif atau hanya mengamati, atau partisipasi aktif ikut serta dalam diskusi. Bisa juga menggunakan teknik dokumentasi digital dan wawancara online. Ketiga, analisis data melibatkan pengkodean tematik, analisis wacana, atau pendekatan interpretatif lainnya untuk menemukan pola dan tema dalam data. Keempat, ada interpretasi hasil. Peneliti memberikan makna terhadap data dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi interaksi dalam komunitas tersebut. Kemudian yang kelima, ada penyusunan laporan dan kesimpulan. Hasil peneliti kemudian disusun menjadi laporan akademik, laporan bisnis, atau dokumentasi lainnya. Pengumpulan data dalam metode etnografi. Data dalam etnografi bisa dikumpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada observasi pasif. Peneliti hanya mengamati aktivitas komunitas tanpa berinteraksi langsung. Metode ini sering digunakan untuk memahami pola komunikasi tanpa mengganggu dinamika komunitas. Kedua, ada partisipasi aktif. Peneliti terlibat dalam komunitas dengan berinteraksi langsung, berkomentar, atau ikut serta dalam diskusi. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam, tetapi juga menimbulkan tantangan etis. Kemudian yang ketiga, ada
mengekspresikan identitas dan emosi. Kemudian ada norma dan budaya komunitas. Setiap komunitas online memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggotanya. Misalnya di Reddit ada aturan tentang upvote dan downvote, sementara di Twitter ada norma tentang penggunaan hashtag. Kemudian juga ada konteks sosial dan teknologi. Platform yang digunakan untuk mempengaruhi cara komunikasi berlangsung. Misalnya percakapan di Twitter lebih singkat dan cepat dibandingkan forum diskusi di Reddit atau Quora. Kemudian ada pembahasan mengenai interpretasi hasil dari metode etnografi. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah berikutnya adalah memberikan makna terhadap temuan penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam interpretasi hasil meliputi yang pertama ada analisis naratif, melihat bagaimana individu dalam komunitas membentuk identitas dan pengalaman mereka melalui cerita digital. Kemudian ada analisis wacana, mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membangun opini, membentuk kelompok, dan membangun komunitas melalui cara digital. Kemudian ada analisis interaksi sosial, mengamati bagaimana anggota komunitas berkomunikasi, membentuk kelompok, dan membangun relasi sosial dalam lingkungan digital. Kemudian pembahasan selanjutnya aplikasi di berbagai bidang dalam metode etnografi. Metode etnografi telah banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk pertama bisnis dan pemasaran, meneliti perilaku konsumen di media sosial, menganalisis tren pasar dan respon pelanggan terhadap suatu produk. Kemudian sosiologi dan antropologi, mengkaji budaya digital, identitas online, dan perubahan sosial yang terjadi di komunitas virtual. Media dan komunikasi, meneliti pola komunikasi, penyebaran informasi dan opini publik di platform digital. Kemudian ada kesehatan digital, di mana menganalisis bagaimana pasien berbagi pengalaman tentang penyakit dan perawatan di forum kesehatan. Kemudian ada pendidikan online, di mana itu memahami bagaimana siswa dan pengajar berinteraksi dalam komunitas pembelajaran digital. Kemudian materi selanjutnya kegunaan metode etnografi. Metode etnografi menawarkan berbagai manfaat seperti memahami perilaku digital secara mendalam tanpa harus mengganggu dinamika komunitas, mengakses data real time untuk menganalisis tren atau fenomena yang terjadi secara langsung, menjangkau komunitas global tanpa batasan geografis, menyediakan data kualitatif yang kaya dengan wawasan lebih mendalam dibandingkan metode survei tradisional. Kemudian ada tantangan dalam metode etnografi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, etnografi juga memiliki beberapa tantangan seperti yang pertama ada etika penelitian. Menjaga privasi dan mendapatkan izin dari anggota komunitas online, menentukan apakah pengamatan dapat dilakukan tanpa izin eksplisit. Kemudian ada validitas data. Identitas online bisa anonim atau palsu sehingga perlu validasi lebih lanjut. Kemudian ada volume data yang besar. Komunitas online memiliki banyak percakapan yang terus berkembang sehingga sulit untuk menyaring data yang relevan. Kemudian ada perubahan cepat dalam dunia digital. Tren topik diskusi dan dinamika komunitas dapat berubah dengan sangat cepat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kesulitan memahami konteks budaya. Beberapa komunitas memiliki bahasa, istilah, atau norma
norma khusus yang sulit dipahami oleh orang luar. Kemudian ada wawancara online, dilakukan melalui email, chat, atau video call untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam dari anggota komunitas. Kemudian ada pembahasan analisis konteks dalam metode etnografi. Karena data berasal dari dunia digital, penting untuk memahami konteks di mana interaksi itu terjadi. Analisis konteks dalam etnografi melibatkan yang pertama ada bahasa dan simbol, mengidentifikasi slang, jargon, emoji, dan meme yang digunakan dalam komunitas tertentu. Memahami bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk mengekspresikan identitas dan emosi. Kemudian ada norma dan budaya komunitas. Setiap komunitas online memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggotanya. Misalnya di Reddit ada aturan tentang upvote dan downvote, sementara di Twitter ada norma tentang penggunaan hashtag. Kemudian juga ada konteks sosial dan teknologi. Platform yang digunakan untuk mempengaruhi cara komunikasi berlangsung. Misalnya percakapan di Twitter lebih singkat dan cepat dibandingkan forum diskusi di Reddit atau Quora. Kemudian ada pembahasan mengenai interpretasi hasil dari metode etnografi. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah berikutnya adalah memberikan makna terhadap temuan penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam interpretasi hasil meliputi yang pertama ada analisis naratif, melihat bagaimana individu dalam komunitas membentuk identitas dan pengalaman mereka melalui cerita digital. Kemudian ada analisis wacana, mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membangun opini, membentuk kelompok, dan membangun komunitas melalui cara digital. Kemudian ada analisis interaksi sosial, mengamati bagaimana anggota komunitas berkomunikasi, membentuk kelompok, dan membangun relasi sosial dalam lingkungan digital. Kemudian pembahasan selanjutnya aplikasi di berbagai bidang dalam metode etnografi. Metode etnografi telah banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk pertama bisnis dan pemasaran, meneliti perilaku konsumen di media sosial, menganalisis tren pasar dan respon pelanggan terhadap suatu produk. Kemudian sosiologi dan antropologi, mengkaji budaya digital, identitas online, dan perubahan sosial yang terjadi di komunitas virtual. Media dan komunikasi, meneliti pola komunikasi, penyebaran informasi, dan opini publik di platform digital. Kemudian ada kesehatan digital, di mana menganalisis bagaimana pasien berbagi pengalaman tentang penyakit dan perawatan di forum kesehatan. Kemudian ada pendidikan online, di mana itu memahami bagaimana siswa dan pengajar berinteraksi dalam komunitas pembelajaran digital. Kemudian metode selanjutnya penggunaan metode etnografi. Metode etnografi menawarkan berbagai manfaat seperti memahami perilaku digital secara mendalam tanpa harus mengganggu dinamika komunitas, mengakses data real time untuk menganalisis tren atau fenomena yang terjadi secara langsung, menjangkau komunitas global tanpa batasan geografis, menyediakan data kualitatif yang kaya dengan wawasan lebih mendalam dibandingkan metode survei tradisional. Kemudian ada tantangan dalam metode etnografi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, etnografi juga memiliki beberapa tantangan seperti yang pertama ada etika penelitian. Menjaga privasi dan mendapat
komunitas online menentukan apakah pengamatan dapat dilakukan tanpa izin eksplisit. Kemudian ada validitas data. Identitas online bisa anonim atau palsu sehingga perlu validasi lebih lanjut. Kemudian ada volume data yang besar. Komunitas online memiliki banyak percakapan yang terus berkembang sehingga sulit untuk menyaring data yang relevan. Kemudian ada perubahan cepat dalam dunia digital. Tren topik diskusi dan dinamika komunitas dapat berubah dengan sangat cepat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kesulitan memahami konteks budaya. Beberapa komunitas memiliki bahasa, istilah, atau norma khusus yang sulit dipahami oleh orang luar. Jadi dari pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa metode etnografi adalah alat yang ampuh untuk meneliti fenomena digital, terutama di era